Bab 1056 Berkultivasi. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari alam cahaya mistik. Cahaya suci dan lapisan kuning gelap petir melintas di sekitar tubuh Zhao Feng saat langit dan bumi tiba-tiba membeku dan melepaskan gaya gravitasi yang mengerikan. Earth of Wind Lightning tidak memberi Zhao Feng banyak kekuatan ofensif, tetapi itu meningkatkan kekuatan pertahanannya 2 kali lipat. Pada saat yang sama, itu bergabung dengan kekuatan tubuh petir suci dan menciptakan lapisan gravitasi yang bisa menekan segalanya dalam jarak tertentu. Penguasa suci alam cahaya mistik tahap awal yang lebih lemah akan merasa sulit bahkan untuk berdiri di depan Zhao Feng. Selanjutnya, tingkat ke-9 dari 5 elemen teknik angin petir berisi banyak keterampilan dan teknik rahasia, yang sebagian besar digunakan untuk pertahanan. Zhao Feng memperhatikan mereka. Aku mungkin bisa bertarung melawan Secret Lord Demonic Abyss sendirian sekarang. Zhao Feng tersenyum percaya diri. Tidak menakutkan ketika seseorang tiba-tiba mendapatkan kekuatan. Hanya ketika mereka berhasil mengendalikan kekuatan mereka barulah mereka menjadi menakutkan. Ketika Zhao Feng baru saja menerobos ke alam cahaya mistik, dia dan Nan Gongseng yang terluka bukanlah tandingan Dewa Suci Jurang Suci. Tetapi sekarang Zhao Feng yakin dia bisa bertarung melawan Dewa Suci Jurang Suci sendirian. Namun, itu hanya perkelahian. Dia perlu menggunakan beberapa kartu tersembunyi penting jika dia ingin mendapatkan keuntungan dan benar-benar mengalahkan abis Dewa Iblis Suci. Tuan, beberapa orang dari Istana 9 Kegelapan ada di sini. Bi Qingyu mengirim pesan kepada Zhao Feng melalui segel jantung gelap. Zhao Feng tersenyum tipis dan berjalan keluar. Three Elders of Nine Darkness Palace berdiri di aula besar. Pemimpinnya adalah Lord Demonic Abyss yang suci. Zhao Feng, saya di sini untuk meminta maaf kepada aula para dewa, kata Secret Lord Demonic Abyss dengan cepat dengan nada canggung. Aku adalah penatua eselon atas dari Istana 9 Kegelapan, tapi aku menggunakan kekuatanku sendiri untuk mendorong tetua dari Istana 9 Kegelapan lainnya untuk menyerang kekuatan bintang 3 lainnya. Saya dengan ini meminta maaf kepada semua anggota aula para dewa. Dewa Suci Abis Iblis berkata dengan keengganan yang ekstrim, tetapi masalah ini memang menarik perhatian aula Kekaisaran Agung. Grand Elder of Nine Darkness Palace secara pribadi keluar untuk menghukum Dewa Suci Abis Iblis dan memaksanya untuk meminta maaf ke aula dewa. Zhao Feng mempertahankan senyum tipis dan menunggu apa yang akan dikatakan Dewa Suci Abis selanjutnya. Zhao Feng tidak akan menerimanya jika itu hanya permintaan maaf secara lisan. Istana 9 Kegelapan bersedia menyerahkan semua sumber daya gerbang langit gelap, klan Radiant Hitam, dan kekuatan lainnya ke aula dewa. Saya harap Anda akan melepaskan semua anggota pasukan ini. Secret Lord Demonic Abyss memberitahu Zhao Feng berapa harga yang bersedia dibayar Nine Darkness Palace. Bi Qingyu sedikit terkejut. Gerbang langit gelap adalah kekuatan bintang 3, dan klan Radiant Hitam dan kawan-kawan semuanya adalah kekuatan kuat yang memiliki setidaknya 2,5 bintang. Namun Istana 9 Kegelapan bersedia memberikan semuanya ke aula dewa. Zhao Feng terdiam beberapa saat. Dia tidak puas dengan permintaan maaf ini. Zhao Feng, apakah kamu tidak puas dengan itu? Secret Lord Demonic Abyss melihat apa yang dipikirkan dan ditanyakan Zhao Feng dengan ejekan. Nine Darkness Palace tidak menentang Secret Lord Demonic Abyss yang menyerang Hall of Gods. Masalahnya adalah Secret Lord Demonic Abyss gagal. Secret Lord Demonic Abyss percaya bahwa Grand Elder tidak akan melepaskan Hall of Gods begitu saja. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng pada akhirnya akan mati, namun dia masih bertindak begitu rakus. Sumber daya itu hanya akan cukup untuk membebaskan para tahanan, tapi kamu menyerang aula dewa tidak akan berakhir begitu saja. Zhao Feng berkata dan melihat ke Secret Lord Demonic Abyss. Dua tetua di sebelah Dewa Suci Abyss menjadi sangat marah. Nine Darkness Palace belum pernah berada dalam situasi yang begitu buruk sebelumnya. Mereka bersedia membayar Zhao Feng, tetapi dia masih belum puas. Zhao Feng, jangan terlalu sombong. Ekspresi Secret Lord Demonic Abyss menjadi dingin. Nine Darkness Palace hanya akan memberikan sumber daya yang disebutkan di atas sebagai pembayaran. Jika Zhao Feng tidak menerimanya, maka Holy Lord Demonic Abyss harus membayar dari sakunya sendiri. Ini adalah aula para dewa?
Zhao Feng mendengus dengan dingin saat kekuatan niatnya yang tak terlihat tiba-tiba turun. Pada saat yang sama, lapisan cahaya suci kuning keemasan yang berkedip dengan busur petir muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan memancarkan tekanan tak terlihat. Ini adalah Hall of Gods, tapi Secret Lord Demonic Abyss bertindak sedemikian rupa ketika dia seharusnya meminta maaf. Apa ini? Dua dewa suci di sebelah dewa suci jurang iblis langsung merasakan udara menjadi berat seolah-olah pegunungan menghancurkan mereka, dan kekuatan suci cahaya mistik di dalam tubuh mereka tampak membeku. Kekuatan ini, ekspresi Secret Lord Demonic Abyss menjadi jelek. Bahkan kekuatan luar biasa miliknya sendiri tidak lebih kuat dari Zhao Feng. Dua dewa suci normal di sampingnya benar-benar tidak dapat melawan kekuatan Zhao Feng. Secret Lord Demonic Abyss sendiri merasa agak sulit untuk bernafas, tetapi karena dia berada di aula dewa, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bi Qingyu berdiri di samping Zhao Feng, dan dia langsung terpana dan sangat gembira. Zhao Feng, kita bisa membicarakan pembayarannya. Secret Lord Demonic Abyss harus menurunkan posisinya tanpa daya. Dengan pikiran, Zhao Feng mencabut kekuatannya. Saat ini, kekuatannya terfokus terutama pada hukum bumi karena mengandung tekanan yang kuat. Ketika digunakan dengan tekanan dari tubuh petir suci, para penguasa suci yang normal tidak akan bisa melawan Zhao Feng. Kekuatan Zhao Feng, ekspresi Secret Lord Demonic Abyss menjadi gelap. Hanya sekitar 1 bulan telah berlalu, dan Zhao Feng berhasil membiasakan diri sepenuhnya dengan kekuatan alam cahaya mistik. Kekuatannya melebihi apa yang diharapkan oleh Dewa Suci Iblis Abyss. Kedua belah pihak kemudian mulai bernegosiasi. Dewa Suci Abyss Iblis memberikan sebagian dari kekayaannya sementara dua Dewa Suci lainnya harus menyerahkan hampir semua kekayaan mereka juga. Akhirnya, Holy Lord Demonic Abyss memimpin anggota Nine Darkness Palace dan meninggalkan Aula Dewa dengan amarah. Bi Qingyu, gunakan sumber daya ini dengan bijak. Juga, berikan 3 pil pemurnian darah suci roh kepada Penatua Agung dari sudut layar hitam, Zhao Feng memerintahkan sebelum pergi. Dia menerima sejumlah besar kekayaan dari Nine Darkness Palace. Itu sebanding dengan kekayaan kekuatan bintang 3 yang telah ada selama jutaan tahun. Jika digunakan dengan baik, aula para dewa akan dapat berkembang lebih cepat. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengerti bahwa dia juga harus menjadi lebih kuat. Kekuatan suatu kekuatan ditentukan oleh 2 poin, yang pertama adalah kekayaan sedangkan yang kedua adalah ahli. Zhao Feng melirik Nan Gongsheng setelah kembali ke aula di halaman terlarang. Kekuatan jahat dan menakutkan menutupi aula di mana Nan Gongsheng berada, yang membuat orang lain takut. Tempat itu sebenarnya tidak terlarang, tapi semua orang bersikap seperti itu, tidak ada yang berani mendekatinya. Mungkin itu karena Zhao Feng telah menerobos ke alam cahaya mistik dan menunjukkan kekuatan pertempuran yang kuat, tetapi Nan Gongsheng bekerja keras. Setelah pulih dari lukanya, Nan Gongsheng segera mulai menyerap kekuatan dewa jahat. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, Xie yang adalah dewa kuno, eksistensi puncak di antara orang-orang di alam surgawi ilahi. Selama tidak ada yang terjadi pada Nan Gongsheng dan dia mampu mewarisi dan mengendalikan kekuatan ini, dia akan dapat menerobos ke alam ilahi surgawi dengan mudah, dan dia mungkin bisa pergi lebih tinggi. Alam ilahi surgawi, Zhao Feng juga menantikannya, tetapi saat ini, dia sangat jauh dari alam surgawi ilahi. Zhao Feng mulai berkultivasi sekali lagi setelah kembali ke halaman terlarang di aula para dewa. Setelah menerobos ke alam cahaya mistik, kekuatan fisiknya meningkat secara dramatis, tetapi kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak. Zhao Feng masih sangat mengandalkan mata spiritual dewa, jadi dia lebih mementingkan jiwa. Alasan utama dia mengolah tubuhnya adalah agar dia bisa menghadapi God Lightning Tribulation di masa depan. Lebih jauh lagi, kemampuan duplikasi baru dari mata kirinya menghabiskan banyak Ai Inten. Tanpa Ai Inten yang kuat atau tubuh jiwa yang kuat, Zhao Feng tidak akan bisa menggunakan kemampuan ini dengan baik. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai melakukan banyak tugas. Zhao Feng pertama-tama meminum air kolam. Air kolam tidak efektif untuk tubuh Zhao Feng sekarang, jadi sebagian besar kekuatannya akan ditransfer ke jiwa. Zhao Feng juga fokus pada beberapa keterampilan dan teknik rahasia yang terkandung di bumi petir angin. Bagian terakhir dari fokusnya tetap berada di dimensi mata dewanya. Sekarang Zhao Feng memiliki 2 kepala demigod, dia memiliki 2 kali lebih banyak dari petir kesengsaraan dewa yang tersisa. Meskipun masih sangat sedikit, lebih baik daripada tidak sama sekali.
Bagaimanapun, sangat jarang untuk mendapatkan petir kesengsaraan dewa. Namun, Zhao Feng tidak menyerap kekuatan petir kesengsaraan dewa dengan terburu-buru. Sebagai gantinya, dia mencoba menggunakan bola emas misterius untuk menduplikasinya. Zhao Feng pertama-tama menduplikasi beberapa sumber daya yang dia butuhkan, lalu perlahan-lahan menggandakan item dengan nilai yang lebih tinggi. Dia ingin mengetahui batas kemampuan duplikasi ini. Zhao Feng memasuki masa pengasingan yang lama untuk meningkatkan kekuatannya dalam segala hal. Pada saat yang sama, dia akan berkomunikasi dengan Bi Qingyu dengan segel hati gelap untuk memahami apa yang terjadi di dunia luar. Selama periode waktu ini, sesepuh dari kultus iblis bumi juga datang dan memberikan sejumlah besar sumber daya sebagai pembayaran. Pertempuran antara Hall of Gods dan Nine Darkness Palace meningkatkan ketenaran mantan. Sekarang mereka juga telah memperoleh sejumlah besar sumber daya. Aula para dewa dengan cepat berkembang ke benua dalam. Misi pembunuhan yang ditujukan pada eselon menengah atas dari Istana Sembilan Kegelapan terus berlanjut. Bagaimanapun, Nine Darkness Palace tidak memiliki bukti bahwa aula para dewa ada di belakangnya. Nine Darkness Palace hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dan mencoba menakut-nakuti para pembunuh. Pembunuh peringkat 19 di divisi pembunuhan hening ditangkap oleh Istana Sembilan Kegelapan belum lama ini dan langsung dibunuh. Adapun Black Screen Corner, mereka diam terhadap ekspansi divisi pembunuhan diam. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu, Zhao Feng telah mengkonsolidasikan teknik 5 elemen angin petir pada tahap awal tingkat 9 dan mengkonsolidasikan tubuh petir suci pada tahap awal tingkat 6 juga. Niat jiwanya telah menjadi lebih kuat, dan begitu pula kekuatannya secara keseluruhan. Tuan, Demigod Kun Yun tidak pergi setelah tiba di medan perang. Suatu hari, Bi Qingyu mengirim berita ke Zhao Feng. Perang berlangsung dengan cepat. Setelah Kun Yun tiba di medan perang dan menyadari bahwa dia telah ditipu, dia tidak segera mundur dan malah memilih untuk tinggal. Zhao Feng dapat membayangkan bahwa Kun Yun ingin mengumpulkan poin perang dan membeli sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Belum ada Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap akhir yang muncul di medan perang, tetapi dengan penampilan Kun Yun, kecepatan perang dipercepat, dan skala perang meningkat sekali lagi. Tidak, aku harus pergi ke medan perang. Mata Zhao Feng menjadi gelap. Dia menarik Kun Yun ke medan perang karena dia pikir yang terakhir akan segera kembali setelah menyadari Zhao Feng tidak hadir. Kalau begitu, Kun Yun akan membuang banyak waktu untuk bepergian, dan kekuatannya akan mandek. Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Karena itu masalahnya, Zhao Feng perlu menemukan Kun Yun sebelum dia menjadi terlalu kuat dan menyelesaikan perselisihan. Bagaimanapun, kekuatan Zhao Feng sekarang terkonsolidasi setinggi mungkin dalam jangka pendek, jadi dia bisa bernegosiasi dengan Kun Yun. Kalau tidak, itu akan berakhir untuk Zhao Feng begitu Kun Yun menjadi demigod lagi. Nan Gongseng, apakah kamu ingin pergi ke medan perang? Zhao Feng mengirim pesan kepada Nan Gongseng. Selama setengah tahun terakhir, selain menyerap kekuatan dewa jahat, Nan Gongseng akan menerima beberapa misi pembunuhan. Sekarang, dia telah mencapai tahap awal dari alam cahaya mistik dan menduduki peringkat pertama di antara para pembunuh dari divisi pembunuhan diam. Bab 1057 kembali ke medan perang. Medan perang, Nan Gongseng tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan jahat di sekitarnya memudar. Aku harus menemui Kun Yun. Zhao Feng mengirim pesan. Dia ingin berbicara dengan Kun Yun, dan dia juga ingin bertemu Zhao Yufei. Selama pengasingannya, Zhao Yufei telah tinggal di kamp Pangeran ke-13 dan banyak membantunya, yang juga perlu dihentikan Zhao Feng. Saya akan datang. Divisi pembunuhan hening tidak cocok untukku. Nan Gongseng berkata dengan nada yang dalam. Kultivasi Nan Gongseng terlalu tinggi. Itu sudah bagus jika ada 1 atau 2 misi pembunuhan di divisi pembunuhan diam yang mencapai levelnya. Selanjutnya, saat melakukan misi di divisi pembunuhan hening, Nan Gongseng telah mendengar banyak berita tentang garis depan. Laju peperangan berkembang sangat cepat, dan bahkan para pemimpin suci tingkat akhir mulai muncul. Dari kelihatannya, pergi ke medan perang memang lebih menarik daripada tinggal di divisi pembunuhan hening. Baik, siap-siap, kami akan pergi dalam sebulan. Zhao Feng berkata. Nan Gongseng tahu sedikit tentang perseteruan antara Zhao Feng dan Kun Yun. Zhao Feng juga ingin menguji Nan Gongseng. Ketika Nan Gongseng mendengar bahwa Zhao Feng akan menemui Kun Yun, dia tidak mengungkapkan niat apapun bahwa dia akan membantu Zhao Feng. Dia malah lebih fokus membunuh musuh.
Tampaknya Nan Gongsheng sangat terpengaruh oleh pertarungan dengan Istana 9 Kegelapan terakhir kali dan telah menyerap banyak kekuatan dewa jahat untuk meningkatkan kekuatannya. Ini membuat pikiran dan kepribadiannya yang relatif stabil menjadi sedikit bengkok. Zhao Feng juga perlu membuat beberapa persiapan di bulan ini. Dengan sebuah pemikiran, Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Dia telah memilih untuk mereplikasi sumber daya dari kelas tertinggi, rumput emas semangat bumi. Dia menghabiskan waktu 5 hari, dan bola emas misterius berhasil menduplikasi sumber daya ini. Namun, maksud mata Zhao Feng dan banyak yuan sejatinya juga telah habis. Tingkat Ai Intennya secara langsung berkorelasi dengan kekuatan-kekuatan garis keturunan matanya, dan True Yuan-nya memengaruhi serangan fisiknya. Jika mereka berdua melemah, itu mungkin mengakibatkan kerusakan pada fondasinya yang akan sangat sulit untuk disembuhkan. Menurut nilai rumput lapis emas roh bumi, Zhao Feng secara kasar dapat memperkirakan bahwa satu tingkat lebih tinggi adalah batasnya. Ini tentang sebanding dengan satu senjata tingkat surga tingkat menengah. Zhao Feng sedikit terkejut. Ini berarti, selama Zhao Feng memiliki cukup waktu dan sumber daya, dia dapat menduplikasi sejumlah besar senjata. Pada saat yang sama, Zhao Feng tahu bahwa tidak mungkin untuk menduplikasi panah pembunuh dewa. Akan sangat sulit bahkan untuk menduplikasi replika God Slaying Arrows. Zhao Feng kemudian menenggelamkan kesadarannya ke dalam bola emas misterius dan memasuki alam mimpi kuno. Beberapa harimau merah bersayap emas tergeletak di sekitar kolam di alam mimpi kuno. Zhao Feng telah memberi mereka perintah untuk mengamati seluruh lanskap hutan. Tuan, selain ras banteng mengamuk yang menghancurkan bumi dan kera petir api langit, kami tidak menemukan ancaman lain di hutan. Pemimpin dari Golden Winged Scarlet Tiger melaporkan situasinya kepada Zhao Feng. Guru, inilah sumber daya yang kami temukan. Golden Winged Scarlet Tiger mengeluarkan banyak sumber daya berharga dari dunia kecilnya, dan bau yang kuat muncul. Zhao Feng menyingkirkan semua sumber daya kuno ini. Banyak harta karun yang tidak diketahui disimpan di dunia tata ruang berkabut Zhao Feng, yang semuanya diperoleh dari ngarai angin hitam. Zhao Feng tidak berani mengeluarkan harta karun yang tidak diketahui ini dan membiarkan orang lain mengenalinya, jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Seberapa besar peluang kita menang melawan perlombaan banteng mengamuk yang menghancurkan bumi? Zhao Feng bertanya. Perlombaan banteng mengamuk yang menghancurkan bumi berada di peringkat lebih dari 30 tempat lebih tinggi dari ras harimau scarlet bersayap emas. Sekarang setelah guru menjadi lebih kuat, peluang kita untuk menang adalah 50%. Pikir pemimpin Golden Winged Scarlet Tiger sebelum menjawab. 50%? Alis Zhao Feng berkerut. Kembali ketika Zhao Feng bertarung melawan harimau scarlet bersayap emas ini, dia menggunakan kekuatan penuh dan 5 kaisar lebah. Sekarang dia telah mencapai alam cahaya mistik, dia bisa mengalahkan pemimpin harimau merah bersayap emas sendirian. Pemimpin harimau scarlet bersayap emas mengetahui hal ini tetapi masih mengatakan hal seperti itu padanya. Dari sini, dia bisa melihat bahwa Earth Shattering Raging Bulls tidak normal. Sepertinya aku perlu melatih kalian semua, Zhao Feng perlahan berkata. Untuk menemukan sumber daya di alam mimpi kuno, dia harus memperbudak binatang purba. Zhao Feng berhasil memperbudak macan kirmizi bersayap emas, tetapi dia lupa membuat mereka lebih kuat. Orang harus tahu bahwa pemimpin harimau scarlet bersayap emas hanyalah alam cahaya mistik tahap awal, tetapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan tahap akhir alam cahaya mistik. Namun, niat jiwanya masih pada tahap awal dari alam cahaya mistik, itulah sebabnya Zhao Feng mampu mengalahkannya ketika dia hanya seorang dewa kuasi suci. Namun, membesarkan macan scarlet bersayap emas membuat Zhao Feng bermasalah. Hampir semua macan scarlet bersayap emas di sini adalah penguasa suci. Mereka tinggal di alam mimpi kuno dan sudah kuat dalam segala aspek. Apa yang bahkan bisa digunakan Zhao Feng untuk membesarkan mereka? Zhao Feng akhirnya membuat keputusan. Biarkan semua macan kirmizi bersayap emas menggunakan air kolam dan menyerang perlombaan banteng mengamuk yang menghancurkan bumi saat habis. Zhao Feng mengambil sebagian air kolam sebelum berkata. Dia hanya bisa memperkuat macan scarlet bersayap emas dengan menggunakan sumber daya dari alam mimpi kuno. Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan kemampuan duplikasi untuk menduplikasi item dari alam mimpi kuno dan meningkatkan kekuatan pertempuran dari macan scarlet bersayap emas. Setelah kita berhasil menaklukkan perlombaan banteng mengamuk yang menghancurkan bumi, kita akan maju ke area di belakang hutan.
Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, Zhao Feng harus mencari lebih dalam. Harimau Scarlet bersayap emas menganggukkan kepalanya. Itu memahami ambisi Zhao Feng. Zhao Feng kemudian meninggalkan alam mimpi kuno. Bi Qingyu, aku akan segera menuju ke garis depan. Zhao Feng mulai memberi perintah kepada Bi Qingyu melalui segel jantung gelap. Dia kemudian mendiskusikan rencana kemajuan divisi pembunuhan hening dengan kaisar tertinggi malam gelap sebelum pergi ke tabib suci Roh Giok dan memberinya 1 harimau merah bersayap emas dan 3 termos air kolam dari alam mimpi kuno. Zhao Feng mengeluarkan ramuan yang dia peroleh di alam mimpi kuno setelah kembali ke tempat terlarang. Ini adalah rumput pemurnian jiwa yang mengumpulkan roh dan dapat memadatkan niat jiwa dan menyembuhkan luka di jiwa. Ini ramuan langka yang digunakan untuk beberapa pil Dao of the Soul. Petik 2. Rumput pemurnian jiwa pengumpulan roh adalah salah satu harta Dao jiwa yang paling berharga. Setelah memakannya, Zhao Feng merasakan gelombang kuat kekuatan jiwa berelemen kayu menyebar ke seluruh jiwanya. Itu membasuh jiwanya, dan elemen kayu muncul di benaknya. Zhao Feng membuka matanya sebulan kemudian dan melepaskan gelombang energi mental. Niat jiwaku menjadi lebih kuat. Itu jauh lebih kuat dari para dewa suci pada tahap awal alam cahaya mistik. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sumber daya langka dari alam mimpi kuno, dan efeknya sangat bagus. Zhao Feng akan menghabiskan paling banyak 5 hari untuk sepenuhnya menyerap harta jiwa langka dari zona benua, tetapi dia telah menghabiskan waktu yang begitu lama hanya untuk menyerap rumput pemurnian jiwa pengumpulan roh dari alam mimpi kuno. Dari sini, orang bisa tahu seberapa efektif itu. Beberapa tumbuhan lain dari alam mimpi kuno muncul di hadapan Zhao Feng. Dia telah menduplikasi ini dengan bola emas misterius selama sebulan terakhir. Zhao Feng muncul di luar aula besar tempat Nan Gongsheng sedang menunggu. "Ayo pergi," Zhao Feng berkata. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan mereka memudar dalam kilatan cahaya perak. Jika Zhao Feng sendirian, dia bisa berteleportasi melalui 1 provinsi. Termasuk waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan, dia akan dapat mencapai garis depan kira-kira dalam 5 hari. Namun, karena Zhao Feng membawa Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap awal bersamanya, hal itu meningkatkan pengeluaran energinya secara dramatis, sehingga jarak yang bisa dia tempuh juga berkurang secara dramatis. Seperti yang diharapkan dari item dewa di bawah standar. Sangatnya aman. Nan Gongsheng menjilat bibirnya, dan matanya berkedip saat mereka bepergian. Zhao Feng menyipitkan matanya. Dia melihat keserakahan dari mata Nan Gongsheng. Dari kelihatannya, kepribadian Nan Gongsheng telah berubah lebih banyak lagi oleh kekuatan dewa jahat. "Nan Gongsheng, coba ini." Zhao Feng mengeluarkan sebotol air kolam dari alam mimpi kuno. Nan Gongsheng memindainya dengan indera ilahi dan ragu-ragu sejenak sebelum meminumnya. Aura jahat dari tubuhnya kemudian mulai memudar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tiba di garis depan dalam waktu sekitar 10 hari. Karena Zhao Feng telah meninggalkan tanda spasial di kota Meng, dia dan Nan Gongsheng pergi ke sana secara langsung. Namun, saat ini, kota Meng sangat kosong. Hanya ada 1 kaisar, beberapa raja, dan beberapa ratus pembudidaya alam inti asal besar. Dengan kultivasi Zhao Feng dan Nan Gongsheng, tidak ada yang bisa menemukan mereka jika mereka ingin tetap tersembunyi. Sepertinya perang memang berjalan sangat cepat, gumam Zhao Feng. Menurut apa yang dia ketahui, garis depan sangat intens. Ini bukan hanya masalah melindungi kota lagi, semua kekuatan menyebar dan mulai bertarung untuk setiap jengkal daratan. Bahkan para jenderal kota harus secara pribadi memimpin kelompok dan memasuki pertempuran. Pangeran ke-9 tidak terkecuali. "Ayo pergi ke medan perang." Zhao Feng dan Nan Gongsheng meninggalkan kota Meng. Garis depan memiliki banyak orang dengan kekuatan tempur yang kuat, dan mereka sangat berbahaya. Jika Zhao Feng membunuh musuh dan memperoleh poin perang, ketenarannya akan menyebar. Setelah itu Kun Yun dan Zhao Yufei akan menemukannya sendiri. Ini adalah rencana Zhao Feng. Aula para dewa tidak membutuhkan Zhao Feng untuk memberi mereka sumber daya lagi. Sebaliknya, Zhao Feng menggunakan Hall of Gods untuk menemukan sumber daya untuk dirinya sendiri, tetapi itu jauh dari cukup. Sumber daya yang dibutuhkan Zhao Feng untuk kultivasinya sebanding dengan kekayaan Raja Suci. Selain itu, Zhao Feng masih perlu memperkuat macan Scarlet bersayap emas. Suara mendesing! Suara mendesing! Zhao Feng dan Nan Gongsheng melaju di langit. Mereka mencapai zona perang utama dalam 2 hari, dan Zhao Feng segera menemukan sekelompok non-manusia dengan penglihatan supernya.
Pemimpinnya adalah Dewa Kuasi Suci. Selain 3 kaisar dalam grup, yang lainnya adalah Raja Elit. Emperor Blood Lake, ada sesuatu di arah barat laut. Salah satu anggota yang bertanggung jawab untuk pramuka berkata. 2 sosok manusia lalu melesat ke arah mereka. Hanya 2 orang, apakah kedua manusia ini terbelakang? Mereka berani bepergian melalui zona perang tanpa rasa takut? Petik 2. Beberapa raja non-manusia dalam kelompok itu langsung mulai tertawa. Kalian orang bodoh, lari. Ekspresi Emperor Blood Lake menjadi putih pucat saat dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan segera melarikan diri. Maksud Kaisar Blood Lake telah mencapai tingkat seorang dewa suci, dan menurut indranya, keduanya pasti adalah penguasa suci. Laki-laki berambut ungu dan berwarna darah khususnya memberinya rasa bahaya yang kuat. Domain petir kekuatan fisik, Zhao Feng terbang ke udara di atas kelompok kecil ini dan melepaskan gelombang petir dengan Secret Lightning bodinya. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil langsung menjadi gelap dan berat. Semua non-manusia yang tersisa segera dibunuh. Domain petir kekuatan fisik Zhao Feng 2 kali lebih kuat ketika dia menggunakannya dengan Earth of Wind Lightning. Bahkan penguasa suci alam cahaya mistik normal akan merasa sulit untuk bergerak di domain petir kekuatan fisik Zhao Feng, apalagi alam dewa kekosongan. Suara mendesing. Melihat Zhao Feng menghabisi semua non-manusia, Nan Gongsheng berubah menjadi seberkas cahaya berwarna ungu dan darah dan langsung mengejar setelah Dewa Kuasi Suci melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Tuan Suci yang begitu kuat datang ke sini? Apakah manusia akan membalas dengan kekuatan penuh sekarang? Petik 2. Tubuh Emperor Blood Lake menjadi dingin saat dia menyaksikan tindakan Zhao Feng. Suara mendesing. Sesosok turun. Emperor Blood Lake merasa seperti berada di rawa saat gerakannya melambat. Cahaya berwarna ungu dan darah di sekitar Emperor Blood Lake berubah menjadi cakar iblis yang mencengkeramnya. Cakar itu merobek tubuh dan jiwa dewa suci kuasi non-manusia ini hingga terpisah. Bab 1058 tak terhentikan. Zhao Feng terus mencari mangsa serta kelompok pangeran ke-9 setelah menghabisi kelompok non-manusia ini. Mata kiri Zhao Feng segera menemukan kelompok non-manusia lain, tetapi kali ini, pemimpinnya adalah Dewa Suci. Mata Zhao Feng berbinar. Meskipun para penguasa suci tingkat akhir mulai muncul di medan perang, hanya ada 2 atau 3 dari mereka di seluruh provinsi. Petarung terkuat di medan perang biasanya masih para pemimpin suci tahap awal. Penyergapan dari manusia, Dewa Suci dalam kelompok non-manusia berasal dari ras manusia serigala, dan dia segera merasakannya. 40 atau lebih ahli dalam kelompok itu segera menjadi waspada. 2 manusia. Hati Dewa Suci manusia serigala melonjak, tetapi dia segera merasakan bahwa keduanya hanya pada tahap awal alam cahaya mistik. Namun, pemuda berambut ungu dan berwarna darah memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Mundur sekarang. Ekspresi pemimpin serigala menjadi gelap saat dia memberi perintah. Manusia telah meningkatkan jumlah penguasa suci mereka. Seorang kaisar puncak dalam kelompok itu terkejut. Meskipun jumlah pemimpin suci tahap awal meningkat, ini adalah pertama kalinya mereka melihat 2 pemimpin suci dalam kelompok yang sama. Kelompok mereka adalah salah satu kelompok terkuat di zona perang ini, tapi mereka masih harus mundur melawan 2 pemimpin suci. Suara mendesing. Suara mendesing. Zhao Feng dan Nan Gongsheng segera menyerbu. Kali ini, Zhao Feng pergi menemui pemimpin Dewa Suci Serigala dan menyerahkan anggota lainnya kepada Nan Gongsheng. Cahaya ilahi berwarna ungu dan darah menyebar di punggung Nan Gongsheng dan memenuhi udara. Seluruh langit dan bumi berubah menjadi dimensi jahat berwarna ungu dan darah, dan sosok Nan Gongsheng bergoyang melalui proyeksi dunia kecilnya seperti hantu. Tidak baik, aku salah memperkirakan kekuatan mereka. Hati Dewa Suci Serigala menjadi dingin saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam proyeksi dunia kecil ini. Musuh non-manusia dalam proyeksi dunia kecil Nan Gongsheng merasakan darah dan energi mereka cepat habis. Beberapa raja yang lebih lemah diubah menjadi mayat kering. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa kaisar non-manusia yang lebih kuat benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka kedua pemimpin suci ini, yang masih sangat muda, memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan. Mereka sama sekali tidak bisa melawan kedua manusia ini. Dewa Suci manusia serigala langsung menggunakan teknik rahasia, dan garis darah di dalam tubuhnya diaktifkan saat dia berubah menjadi serigala biru raksasa yang melarikan diri. Pada saat yang sama, dia menghancurkan tanda pesan, dan seberkas cahaya bergabung ke udara dan menghilang.
Dewa Suci Serigala tiba-tiba merasakan sensasi berbahaya mendekatinya. Sangat mudah bagi Zhao Feng untuk mengejar Tuan Suci Serigala ini. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng memadatkan kekuatan Wind Lightning dan melepaskan telapak tangan emas merah. Meskipun Earth of Wind Lightning berada pada level yang lebih tinggi, itu berfokus pada pertahanan dan kontrol, jadi Zhao Feng masih menggunakan Fire of Wind Lightning untuk menyerang. Kekuatan ini, Dewa Suci Serigala merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Telapak tangan ini sepertinya menyatu dengan langit dan bumi karena menutup semua jalur pelarian. Dewa Suci Serigala segera berbalik, dan kekuatan suci cahaya mistik biru mulai terbakar. Wolfman tidak mengkhususkan diri dalam pertahanan, bagi mereka, serangan adalah pertahanan terbaik. Cahaya suci serigala biru langit, Dewa Serigala yang berubah menjadi Dewa Suci membuka mulutnya dan meludahkan bola kental dari kekuatan suci cahaya mistik. Namun, ketika kekuatan suci biru ini mendarat di telapak petir suci merah tua Zhao Feng, itu hanya memperlambat sedikit telapak petir suci. Telapak petir suci emas merah hancur ke depan dan menghancurkan kekuatan biru. Kekuatan yang tersisa dari telapak tangan mendarat di serigala biru raksasa dan mengirimnya terbang sejauh beberapa mil. Suara mendesing, Zhao Feng segera mengikuti dan melepaskan beberapa telapak tangan lagi, mengambil nyawa Dewa Suci non-manusia ini. Begitu saja, Zhao Feng dan Nan Gongsheng dengan mudah menghancurkan salah satu kelompok non-manusia terkuat di zona perang ini. Mereka melanjutkan perjalanan melintasi zona perang di luar kota Meng dan membunuh semua kelompok non-manusia yang mereka lihat. Pada saat yang sama, mereka bertemu banyak kelompok manusia, dan mereka akhirnya menemukan kelompok Pangeran ke-9 melalui mereka. Di dalam aula yang hancur, siapa di sana? Mata seorang pria paruh-baya yang mengenakan jubah hitam dan emas bersinar dan melepaskan tekanan yang tajam dan kuat. Zhao Feng, kamu di sini? Pangeran ke-9 terbang. Zhao Feng, ekspresi pria paruh-baya sedikit berubah saat dia melihat kedua pemuda yang terbang di atas. Pertempuran baru di Hall of Gods dan Nine Darkness Palace telah menyebar ke seluruh dinasti Gunlord, termasuk garis depan. Kekuatan yang baru terbentuk, Hall of Gods, berhasil melawan Penatua Istana 9 Kegelapan yang berada di tahap akhir dari alam cahaya mistik. Kekuatan seperti itu membuat orang lain melihatnya dalam perspektif yang berbeda. Ada juga desas-desus bahwa Penatua Agung dari Aula Dewa, Zhao Feng, mengejar jurang suci Dewa Suci di seluruh provinsi, dan pengejaran hanya berakhir ketika Penatua Agung dari kultus setan bumi muncul. Kaisar dan raja lain dalam kelompok itu memandang Zhao Feng dengan cemburu, iri, atau hormat. Senior Zhao, ketiga anggota keluarga Ji juga berada di kelompok Pangeran ke-9. Mereka tidak kekanak-kanakan seperti sebelumnya, mereka telah dewasa. Di antara mereka, Jilan menjadi lebih cantik seperti dedaunan musim gugur, anggun dan mulia. Dia memiliki banyak orang yang mengejarnya di medan perang. Ini adalah anggota eselon atas dari Aula Kekaisaran Agung, Tuan Suci Gong Huang. Pangeran ke-9 memperkenalkan Zhao Feng. Salam, senior. Zhao Feng menoleh dan membungkuk lemah. Kelompok Pangeran ke-9 adalah kelompok terkuat yang pernah dilihat Zhao Feng sejauh ini, dan Tuan Suci Gong Huang adalah orang terkuat dalam kelompok tersebut. Dia berada di tahap awal alam cahaya mistik, dan kelompok itu juga memiliki 2 raja kuasi suci. Anggota lainnya juga ahli. Zhao Feng, aku sudah lama mendengar tentangmu. Dan ini pasti Nan Gongsheng. Dewa Suci Gong Huang memeriksa 2 anak muda di depannya dan tidak berani meremehkan mereka sama sekali. Memang, Nan Gongsheng menjawab. Zihang, sekarang temanmu ada di sini untuk membantu, kita bisa maju dan memusnahkan semua kelompok non-manusia. Tuan Suci Gong Huang menyarankan. Karena bentuk segudang Tuan Suci, Aula Kekaisaran Agung mengkhawatirkan keselamatan Pangeran ke-9, jadi mereka mengirim Tuan Suci Gong Huang. Zhao Feng, terima kasih. Pangeran ke-9 tersenyum tipis dan berbicara. Setelah Zhao Feng pergi, semua pangeran meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan tampil dengan baik. Misalnya, Pangeran ke-13 mendapat dukungan dari Istana 9 Kegelapan dan Kultus Setan Bumi. Setelah Zhao Yufei tiba juga, Pangeran ke-13 mengambil kembali banyak wilayah dengan cara yang tak terhentikan dan mengalahkan banyak Tuan Suci non-manusia. Aula Kekaisaran Agung sangat puas dengan penampilannya. Non-manusia kemudian mengirim bentuk segudang Dewa Suci untuk menghentikan Pangeran ke-13. Di sisi lain, sejak Zhao Feng pergi, Pangeran ke-9 tidak membuat kemajuan apapun, kehilangan kemuliaan hari-hari mereka sebelumnya.
Peringkat Zhao Feng di Dewan Perang Provinsi Lan juga turun, dia sekarang berada di peringkat 273. Namun, Zhao Feng sekarang kembali sebagai Dewa Suci, dan dia membawa Nan Gongsheng juga, yang memiliki kekuatan Dewa Jahat. Moral kelompok Pangeran ke-9 meningkat secara dramatis. Sebagian besar dari mereka telah mengikuti Pangeran ke-9 dari awal, dan mereka tidak bisa tidak mengingat hari-hari ketika mereka menaklukkan 2 kota dan mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci. Pangeran ke-9 sangat percaya diri, dan Zhao Feng tersenyum tipis. Tidak ada kelompok dengan 3 Raja Suci yang pernah muncul sebelumnya. Meskipun ini mungkin menarik banyak perhatian, itulah yang diinginkan Zhao Feng. Jika Kun Yun dan Zhao Yufei mendengar berita bahwa Zhao Feng berada di garis depan, mereka pasti akan datang. Kelompok Pangeran ke-9 kemudian melakukan perjalanan melintasi zona perang dan membunuh semua kelompok non-manusia yang mereka temui. Mereka tak terbendung, hanya dalam waktu 10 hari, mereka berhasil maju 10.000 mil di luar kota Meng dan hampir berada di kubu non-manusia. Suatu hari, kelompok Pangeran ke-9 memutuskan untuk beristirahat di ngarai. Aku mendengar bahwa non-manusia telah bereaksi dan mengirim lebih banyak penguasa suci ke area ini. Tidak masalah, dengan kekuatan kelompok kami tidak perlu takut pada siapapun. Petik 2. Anggota kelompok berdiskusi satu sama lain. Sosok Zhao Feng menghilang dan memasuki dunia tata ruang berkabut. Dia mengeluarkan beberapa item yang telah dia duplikat dalam dimensi mata kirinya. Detik berikutnya, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. Pada saat ini, air kolam di hutan telah sepenuhnya digunakan oleh harimau merah bersayap emas dan 5 lebah berbeda beracun. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng juga mengirimkan beberapa sumber duplikat. Kekuatan keseluruhan dari Golden Winged Scarlet Tiger telah meningkat sebesar 50%. Serang perlombaan banteng raging yang menghancurkan bumi, Zhao Feng memerintahkan. Dia memimpin Golden Winged Scarlet Tiger dan 5 Poison Distinct Beast untuk menyerang wilayah dari Earth Shattering Raging Bulls Rache. Hilangnya Zhao Feng yang tiba-tiba mengejutkan banyak orang. Kudengar Zhao Senior memiliki item dewa di bawah standar yang berisi dunia kecil yang bisa dia masuk dan keluar dengan bebas. Tepat sekali, item dewa di bawah standar itu berasal dari istana misterius kuno di dimensi ilusi ilahi. Petik 2. Saat itu, semua jenius dan murid dari berbagai kekuatan hadir, tapi item dewa di bawah standar itu jatuh ke tangan senior Zhao. Beberapa raja dan kaisar dalam kelompok itu mengagumi Zhao Feng dan membicarakannya sepanjang jalan. Zhao Feng muncul beberapa saat kemudian dengan wos. Zhao Feng, ayo bersiap-siap untuk pergi, kata Pangeran ke-9 setelah melihat Zhao Feng selesai. Mereka bisa merebut lebih banyak wilayah karena non-manusia belum mengirim bala bantuan yang kuat dan mendapatkan beberapa poin perang dari membunuh kelompok non-manusia. Zhao Feng mengambil beberapa ramuan yang dapat memulihkan Yuan sejati dan kekuatan suci cahaya mistik dan memakannya. Saya telah berhasil menaklukkan perlombaan banteng raging yang menghancurkan bumi. Sekarang saya hanya perlu mengalahkan kekuatan terkuat di hutan, kera petir api langit. Maka seluruh hutan akan menjadi wilayahku. Zhao Feng sangat gembira. Dia telah memperoleh banyak sumber daya setelah mengalahkan perlombaan banteng raging yang menghancurkan bumi, dan banyak bahan serta tumbuhan berasal dari elemen bumi. Zhao Feng harus berhati-hati saat berhadapan dengan kera petir api langit. Ras kera petir api langit berada di peringkat 9412 di antara 10.000 ras kuno, beberapa ratus tempat di atas macan merah bersayap emas dan banteng pengamuk yang menghancurkan bumi. Menurut Golden Winged Scarlet Tiger, untungnya hanya ada satu Sky Fire Lightning AP di hutan, tapi pemimpin Golden Winged Scarlet Tiger bahkan tidak berani mendekatinya. Itu adalah Raja Hutan ini. Kami sudah lama tidak bertemu dengan kelompok non-manusia. Dewa Suci Gong Huang merasa ada sesuatu yang salah dan tiba-tiba berbicara. Hahaha, grup kami terlalu kuat, mungkin non-manusia sudah menyerah di zona perang ini. Petik 2. Ini semua berkat senior Zhao Feng dan senior Nan. Beberapa raja dalam kelompok itu tertawa dan berkata, mereka tidak perlu melakukan apapun sama sekali dengan 3 pemimpin suci dalam kelompok mereka. Mereka hanya bisa mendapatkan poin perang gratis. Namun, tepat pada saat ini, langit dan bumi menjadi gelap. Surga bumi Yuan Qi mulai bergerak saat hujan, angin, petir, dan api turun. Sekelompok non-manusia menyerbu dari kejauhan. Pemimpinnya adalah sosok tinggi dengan sepasang mata berwarna pelangi yang sepertinya berisi langit dan bumi itu sendiri. Bab 1059 melawan mata berbagai bentuk sekali lagi.
Bentuk segudang dewa suci, Tuan Suci Gong Huang berkata dengan kaget. Semua raja, segera mundur. Pangeran ke-9 segera memerintahkan. Jika itu hanya bentuk segudang dewa suci, 3 raja suci dari kelompok pangeran ke-9 bisa menghadapinya. Namun, ada juga dewa suci manusia gajah yang memancarkan aura menakutkan di sampingnya. Tekanannya hanya ditutupi oleh pemandangan yang disebabkan oleh mata bentuk segudang. Suara mendesing, suara mendesing. Semua raja segera mundur. Bahkan kaisar dan raja kuasi suci mundur jauh. Zhao Feng, kamu akhirnya kembali ke medan perang. Secret Lord Myriad Forms mengungkapkan senyuman gembira dan mengerikan. Saat itu, Zhao Feng memaksa Secret Lord Myriad Forms menjadi putus asa dengan satu panah dan hampir membunuhnya. Dia tidak akan pernah melupakan ini. Namun, ketika bentuk segudang dewa suci pulih dari luka-lukanya, Zhao Feng sudah meninggalkan medan perang. Bentuk segudang dewa suci berkeliaran di sekitar medan perang mencoba menemukan Zhao Feng, menyebabkan hati manusia berkedut. Untungnya, kekuatan pertempuran Zhao Yufei menarik perhatian non-manusia, dan mereka mengirim bentuk segudang dewa suci untuk berurusan dengan pangeran ke-13. Mata Nan Gongsheng bersinar, dan dia menjilat bibirnya saat kekuatan jahat di dalam tubuhnya mulai bergerak. Bentuk segudang Tuan Suci, aku tidak membunuhmu terakhir kali, dan sekarang kamu mencoba bunuh diri? Zhao Feng tertawa. Sekarang dia telah menerobos ke alam cahaya mistik, bertarung melawan bentuk segudang dewa suci bukanlah masalah lagi. Dia juga bisa meninggalkan dewa suci alam cahaya mistik tahap akhir berdiri di samping bentuk segudang dewa suci ke Nan Gongsheng. Nan Gongsheng belum bertemu lawan yang kuat dan menjadi tidak sabar. Konyol, bentuk segudang Lord Suci mengungkapkan ekspresi menghina. Jika bukan karena panah kuat yang digunakan Zhao Feng terakhir kali, bagaimana dia bisa kalah? Selanjutnya, bentuk segudang dewa suci telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya sambil memulihkan dari luka-lukanya dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak percaya Zhao Feng memiliki anak panah itu lagi. Bahkan jika Zhao Feng melakukannya, bentuk segudang dewa suci percaya dia bisa melarikan diri seperti terakhir kali. Hehehe, Zhao Feng tertawa dingin. Jika Zhao Feng menembakkan panah emas gelap yang berfokus pada jiwa terakhir kali, bentuk segudang dewa suci tidak akan bisa melarikan diri. Elder Sky Trampler, aku akan menyerahkan 2 manusia lainnya padamu. Dewa suci bentuk segudang berkata kepada manusia gajah, dewa suci di sebelahnya. Untuk membunuh Zhao Feng, Secret Lord Myriad Forms membayar harga untuk mengundang pengkhianat langit suci untuk membantunya. Tentu saja, bentuk segudang dewa suci tidak mengundang pengkhianat langit suci untuk membantunya membunuh Zhao Feng. Semua yang akan dilakukan dewa suci pengkhianat langit adalah menghentikan para dewa suci lainnya. Zhao Feng akan dilindungi untuk dirinya sendiri. Aku tidak menaruh 2 dewa suci tahap awal di mataku. Secret Lord Sky Trampler berkata dengan arogan, tapi tatapannya tertuju pada Nan Gongsheng untuk sementara waktu. Suara mendesing. 2 dewa suci non-manusia langsung bergerak dan melepaskan kekuatan mereka. Segudang bentuk dunia bumi. Mata segudang bentuk dewa suci bentuk segudang mulai berputar, dan semua langit dan bumi mulai bergetar saat kekuatan alam mulai meningkat. Kabut kuning gelap tiba-tiba memenuhi langit, dan tekanan menakutkan turun. Mata bentuk segudang telah mengubah elemen alam itu sendiri. Itu bukan domain, dan tidak ada cara untuk keluar darinya. Tubuh Nan Gongsheng dan Dewa Suci Gong Huang menjadi berat, dan mereka merasakan kekuatan resistif di sekitar mereka. Dewa Suci Sky Trampler menginjak ke bawah, dan kekuatan suci cahaya mistik kuning tua muncul. Ruang di dekatnya mulai bergetar, dan semua elemen bumi di dekatnya terkontrol sepenuhnya. Tidak baik, bentuk segudang Dewa Suci telah mengubah lingkungan, dan pengkhianat langit Dewa Suci mengembangkan teknik elemen tanah. Petik 2. Ekspresi Dewa Gong Huang menjadi suram. Menjadi Dewa Suci tahap akhir, musuh sudah memiliki keuntungan. Dengan kekuatan alam yang membantunya juga, kekuatan Secret Lord Sky Trampler hanya akan menjadi lebih besar. Namun, sebagai perbandingan, dia lebih suka menghadapi Secret Lord Sky Trampler daripada Secret Lord Myriad Forms. Niat membunuh melintas di mata Nan Gongsheng saat cahaya ilahi berwarna ungu dan darah keluar dari punggungnya dan memenuhi udara. Ia bahkan berhasil merusak bagian dari segudang bentuk dunia bumi. Sungguh proyeksi dunia kecil yang kuat. Ekspresi Dewa Gong Huang berubah menjadi kegembiraan. Nan Gongsheng tidak peduli dengan Tuan Suci Gong Huang, dia hanya menyerang ke depan. Dunia kecilnya yang kuat bisa menyingkirkan tekanan dari segudang bentuk dunia bumi.
Sky Trampling First Stance. Secret Lord Sky Trampler menggunakan teknik dan mengangkat kaki kanannya sebelum membantingnya. Gelombang kekuatan elemen bumi sepertinya meledak melalui ruang dan menembak ke arah Nan Gongseng. Suara mendesing. Dewa Suci Gong Huang juga merilis proyeksi dunia kecilnya untuk membantu melawan tekanan dunia kuning gelap dan pergi membantu Nan Gongseng. Dia terkejut dan sangat gembira dengan kekuatan pertempuran Nan Gongseng, tetapi masih sulit bagi Nan Gongseng untuk menangani pengkhianat langit penguasa suci sendirian. Setelah Nan Gongseng kalah, Dewa Suci Gong Huang pasti bukan tandingan pengkhianat langit suci. Peng, peng, ledakan. Di tepi area tempat para penguasa suci bertarung, Pangeran ke-9 memimpin beberapa kaisar puncak dan penguasa kuasi suci untuk melawan beberapa ahli non-manusia. Di tengah dunia kuning gelap ini, Zhao Feng dan bentuk segudang dewa suci sudah mulai bertarung. Tubuh yang mendominasi petir suci, Zhao Feng mengedarkan Earth of Wind Lightning-nya dan menggabungkannya ke dalam Secret Lightning Body-nya. Tubuh suci Zhao Feng langsung tumbuh lebih tinggi, dan kilat kuning gelap berkilauan di sekelilingnya. Dia tampak sangat kuat, dan dia tampak seperti dewa perang emas. Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir dan menyerbu ke arah bentuk segudang dewa suci. Dia tidak terpengaruh oleh segudang bentuk dunia bumi. Secret Lord Myriad Forms berseru saat dia melihat Zhao Feng yang mengambang. Karena dia pernah bertarung melawan Zhao Feng sebelumnya, bentuk segudang dewa suci tahu bahwa Zhao Feng tidak berspesialisasi dalam elemen tanah atau logam. Alasan Secret Lord Myriad Forms mengundang Secret Lord Sky Trampler adalah karena dia mengembangkan teknik elemen bumi, dan mereka bisa membunuh Zhao Feng dengannya. Namun, saat mereka bertemu kali ini, Zhao Feng mampu menggunakan kekuatan bumi. Pedang dari piercing metal. Kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi melonjak dari bentuk segudang dewa suci dan langsung berubah menjadi serangan elemen logam murni. Dari bumi datanglah metal. Sword of Piercing Metal miliknya tidak menemui perlawanan di lingkungan ini, dan itu benar-benar menjadi lebih kuat. Domain petir kekuatan fisik, api petir angin. Api melawan logam, jadi Zhao Feng mengedarkan api angin petir untuk membentuk domain petir kekuatan fisik. Sebuah domain merah keemasan dari petir dan panas yang menyengat langsung muncul di sekitar tubuh Zhao Feng. Pedang cahaya keemasan langsung ditekan oleh kekuatan petir, api, dan kekuatan fisik saat mendekat. Angin topan petir. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan kekuatan menakutkan dari api angin petir yang berisi kekuatan petir kesengsaraan dewa bentrok dengan serangan bentuk segudang dewa suci. Kekuatan elemen api miliknya benar-benar dapat menghancurkan serangan berelemen logam saya. Ekspresi Secret Lord Myriad Forms membeku sesaat, dan dia sedikit terkejut. Di antara 5 elemen, dia tidak menyadari bahwa keahlian Zhao Feng adalah api. Garis keturunan darah iblis matahari Zhao Feng juga dari elemen api. Lakukan gerakan ini. Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya. Dia tidak perlu takut dengan bentuk segudang dewa suci sama sekali. Serangan ini tidak mengandung elemen apapun, itu adalah kekuatan fisik murni. Dia tahu bahwa Eyes of Myriad Forms memiliki pertahanan yang sangat kuat terhadap serangan elemental. Jika tidak, replika God Slaying Arrow Zhao Feng dari sebelumnya akan mampu membunuh Secret Lord Myriad Forms. Secret Lord Myriad Forms memfokuskan matanya, dan dinding kuning gelap bumi terbentuk di depannya dan memblokir semua yang ada di depannya. Serangan kekuatan fisik murni Zhao Feng diblokir oleh dinding. Bagaimanapun, elemen bumi berspesialisasi dalam pertahanan. Lonjakan energi mental. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya, dan lonjakan petir berwarna ungu keemasan melesat menembus dinding bumi ke dalam jiwa Secret Lord Myriad Forms. Arg! Bentuk segudang dewa suci langsung menjerit saat kilat menerobos jiwanya dan membuatnya bergetar. Sepertinya teknik garis keturunan mata jiwa adalah yang paling efektif melawanmu. Zhao Feng berkata. The Eyes of Myriad Forms memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang sangat kuat ketika sampai pada dimensi fisik. Serangan berelemen apapun tidak berpengaruh banyak padanya. Sialan, garis keturunan manusia ini berbasis jiwa. Mata Secret Lord Myriad Forms mulai berputar. Bentuk segudang dewa suci tahu bahwa kelemahannya adalah jiwanya, jadi dia dengan sengaja mengembangkan teknik pertahanan jiwa, tetapi Zhao Feng masih bisa melukainya. Badai pedang metal. Bentuk segudang dewa suci melepaskan gelombang kekuatan suci cahaya mistik dan bersiap untuk menghabisi Zhao Feng secepat mungkin. Domain labirin ilusi. Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir untuk mendekati bentuk segudang dewa suci dan melepaskan teknik garis keturunan mata jiwa.
mata kiri Zhao Feng menjadi dunia labirin ungu dan emas tanpa batas yang sangat memikat. Bentuk segudang Dewa Suci tidak bisa membantu tetapi melihat mata Zhao Feng, dan dia langsung merasa dirinya kehilangan kendali atas kesadarannya. Keterampilan Secret Lord Myriad Forms juga terputus karena teknik garis keturunan Zhao Feng. Zhao Feng tiba-tiba menghentikan domain labirin ilusi saat gelombang besar api yang berkilauan dengan cahaya kristal ungu dan gumpalan petir kesengsaraan dewa muncul dari mata kirinya. Wind Lightning Eye Flame. Zhao Feng melepaskan serangan garis keturunan mata jiwa ini sementara niat jiwa bentuk segudang Dewa Suci belum pulih. Petir api ungu gelap meledak di wajah bentuk segudang Dewa Suci dan mulai terbakar. Ini membuat Zhao Feng ingat pertama kali dia melawan bentuk segudang Dewa Suci. Saat itu, Zhao Feng hanya bisa bertahan, tetapi sekarang, Zhao Feng adalah orang yang melepaskan serangan jiwa terus-menerus terhadap bentuk segudang Dewa Suci. Sialan, bocah ini. Jiwa Secret Lord Myriad Forms terluka parah, dan dia sangat marah. Mata segudang bentuknya mengendalikan kekuatan bentuk segudang, tetapi Zhao Feng juga telah memahami banyak elemen, termasuk elemen kayu, air, api, bumi, angin, dan banyak lagi. Ini berarti bahwa Zhao Feng benar-benar tangguh melawan banyak kekuatan mata bentuk segudang. Namun, bentuk segudang Dewa Suci tidak tahan terhadap serangan jiwa Zhao Feng. Bentuk segudang Tuan Suci tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Feng membalasnya. Dimensi bentuk segudang. Mata Secret Lord Myriad Forms mulai berputar. Pada saat ini, langit dan bumi tampak bergetar saat elemen dan niat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Seolah-olah dunia sedang menghadapi hari kiamat. Tidak baik, dia akan melepaskan dimensi bentuk segudang. Petik 2. Hati Zhao Feng tergerak. Dimensi bentuk segudang adalah salah satu gerakan pembunuhan bentuk segudang Dewa Suci, dan itu sangat kuat. Zhao Feng secara pribadi telah menyaksikannya sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan dia melepaskan dimensi bentuk segudang. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Dia akan menjadi sangat tertekan dalam dimensi bentuk segudang. Zhao Feng juga tahu bahwa bentuk segudang Dewa Suci masih memiliki hukum yin dan yang sebagai gerakan membunuh. Sayap merah petir di punggung Zhao Feng berkibar saat dia mendekati bentuk segudang Dewa Suci. Tatapan mata dewa. Gelombang kuat kekuatan garis keturunan mata datang dari mata kiri Zhao Feng dan membentuk pusaran air ungu tak berdasar yang terhubung ke jurang ungu tak terbatas. Kekuatan terlarang yang bisa menyedot jiwa seseorang menutupi bentuk segudang Dewa Suci. Kekuatan terlarang ini sepertinya adalah kekuatan dari dewa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jiwa Secret Lord Myriad Forms tiba-tiba bergetar saat ditarik keluar dari tubuhnya. Apa ini? Hati Secret Lord Myriad Forms bergetar. Jika dia terus menggunakan mata bentuk segudang untuk membentuk dimensi bentuk segudang, dia tidak akan dapat melindungi jiwanya. Bab 1060 semuanya ada di sini. Apa ini? Hati Secret Lord Myriad Forms bergetar. Jika dia terus menggunakan mata bentuk segudang untuk membentuk dimensi bentuk segudang, dia tidak akan dapat melindungi jiwanya. Namun, jika dia tidak menggunakan dimensi bentuk segudang Dewa Suci menyadari bahwa dia tidak akan menjadi tandingan Zhao Feng. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang saat dia menggunakan tatapan mata dewa untuk menekan bentuk segudang Dewa Suci dan perlahan menyeret jiwanya keluar. Pada saat yang sama, Zhao Feng melepaskan indera ketuhanannya untuk melihat bagaimana keadaan Nan Gongsheng. Kekacauan iblis jahat. Nan Gongsheng melepaskan gelombang kekuatan suci cahaya mistik berwarna ungu dan darah dan mengulurkan telapak tangannya, mengirimkan gelombang cahaya iblis kuno perak dan ungu ke depan. Secret Lord Sky Trampler, masih di dunia bumi bentuk segudang, harus bertahan. Apakah ini kekuatan sejati Nan Gongsheng? Dewa Suci Gong Huang tercengang. Dia merasa bahwa Nan Gongsheng mampu berurusan dengan pengkhianat langit suci sendirian. Cakar iblis darah. Nan Gongsheng mengungkapkan senyuman haus darah saat ia membentuk cakar berwarna ungu dan darah yang menebas ke arah pengkhianat langit penguasa suci. Secret Lord Sky Trampler memiliki ekspresi suram saat dia membangkitkan garis darah di dalam tubuhnya dan melepaskan aura yang ganas. Menginjak bumi, menghancurkan langit. Gambar gajah ganas muncul di sekitar Secret Lord Sky Trampler. Gajah raksasa ini mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi bergetar saat hukum bumi ditembakkan ke segala arah. Nan Gongsheng, aku akan datang membantumu. Dewa Suci Gong Huang memegang tombak emas dan menebas, melepaskan naga emas saat dia menyerang ke depan.
Peng, bam, ledakan. Nan Gongseng dan Dewa Suci Gong Huang memiliki keuntungan ketika mereka bekerja sama, jadi mereka mulai menekan pengkhianat langit suci. Tampaknya, saat kultivasi Nan Gongseng meningkat, kontrolnya atas kekuatan dewa jahat juga meningkat, kata Zhao Feng dengan lembut. Bocah ini masih tega memperhatikan hal-hal lain. Bentuk segudang dewa suci sangat marah. Zhao Feng sedang menonton pertempuran lainnya sambil tetap bertarung dengannya. Suara mendesing. Mata Secret Lord Myriad Forms tiba-tiba berputar dalam lingkaran sekali, dan sosok melompat keluar dengan cahaya berwarna pelangi. Karena jiwa bentuk segudang dewa suci sedang ditekan oleh Zhao Feng, bentuk segudang dewa suci tidak dapat menggunakan dimensi bentuk segudang miliknya, jadi dia hanya bisa melepaskan klonnya. Ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia tidak bisa menggunakan serangan lain saat menggunakan tatapan mata dewa atau itu akan terganggu. Namun, hampir semua penguasa suci pada tahap awal alam cahaya mistik atau lebih tinggi memiliki klon. Ini berarti, ketika berhadapan dengan alam cahaya mistik, tatapan mata dewa akan menjadi kurang efektif. Mati. Klon Secret Lord Myriad Forms berkedip dengan cahaya suci berwarna pelangi saat menyerang Zhao Feng. Zhao Feng menghentikan tatapan mata dewa dan meninju. Sebuah kekuatan yang kuat mendarat di klon Secret Lord Myriad Forms. Ketika serangan itu muncul, klon Secret Lord Myriad Forms berubah menjadi bola logam. Elemen logam meningkatkan pertahanannya, dan dia mampu menerima pukulan dari Zhao Feng secara langsung. Klon Secret Lord Myriad Forms dikirim terbang, dan lubang besar muncul di dadanya. Meskipun klon Secret Lord Myriad Forms berfokus pada pertahanan, dia masih tidak dapat menghentikan pukulan Zhao Feng. Namun, jiwa Secret Lord Myriad Forms menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke tubuhnya dan dengan cepat menjauh dari Zhao Feng saat dia mengingat klonnya. Klon Secret Lord Myriad Forms telah memahami banyak hukum dan niat dalam dimensi bentuk segudang dan memahami lebih dari yang lain, tetapi pukulan Zhao Feng masih terluka parah dan hampir menghancurkannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana manusia ini menjadi jauh lebih kuat dengan begitu cepat? Petik 2. Ketakutan muncul di wajah Secret Lord Myriad Forms. Hanya dalam 2 tahun, manusia yang bisa dia hancurkan dengan mudah terakhir kali telah mencapai level yang sama dengannya dan bahkan memiliki keuntungan. Itu, tanda seru tanda tanya petik 2. Bentuk segudang Tuan Suci tampaknya merasakan sesuatu dengan mata bentuk segudang, dan mata kiri Zhao Feng juga sedikit berkibar. Sekelompok manusia yang berisi beberapa aura kuat mendekati dari sisi kanan Pangeran ke-9. Penatua Sky Trampler, manusia telah mengirim bala bantuan. Mundur, bentuk segudang dewa suci segera mengirim pesan. Kekuatan Wind Lightning kemudian mengelilinginya saat dia melarikan diri. Kelompok Secret Lord Myriad Forms bukanlah tandingan kelompok Pangeran ke-9, dan sekarang, kelompok baru ini juga sangat kuat. Jika mereka tidak lari sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan untuk lari nanti. Di sisi lain, Secret Lord Sky Trampler juga mengetahui situasinya dan segera mulai berlari dengan mengandalkan elemen tebal bumi di dekatnya. Kecepatannya juga sangat cepat. Kamu ingin lari? Nan Gongseng merasa segar, dan dia segera mengejar pengkhianat langit suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi mulai bergerak saat badai es terbentuk di hadapan Nan Gongseng. Inten dingin es mengurangi kecepatan Nan Gongseng. Nan Gongseng, jangan kejar mereka. Zhao Feng memanggil Nan Gongseng kembali. Bahkan jika Zhao Feng mengejar bentuk segudang dewa suci secara pribadi, harapannya untuk mengejar tidak tinggi. Mata bentuk segudang dapat mengubah lingkungan, tanah bisa berubah menjadi es atau rawa. Petir, api, dan berbagai badai juga dapat dipanggil dengan mudah. The Eyes of Myriad Forms juga berspesialisasi dalam hukum Wind Lightning juga, jadi Secret Lord Myriad Forms setidaknya secepat Zhao Feng. Ini berarti bahwa, jika seseorang ingin mengejar bentuk segudang dewa suci, mereka pertama-tama harus mampu memblokir kekuatan alam itu sendiri, dan mereka juga harus memiliki kecepatan yang melampaui bentuk segudang dewa suci. Putra mahkota yang mulia, pencapaian Anda baru-baru ini tidak buruk sama sekali. Sebuah suara perlahan terdengar saat kelompok itu mendekat. Brother 13 Prince, kakak laki-laki Anda masih tidak bisa mengejar Anda. Pangeran ke-9 memiliki ekspresi tenang. Para pendatang baru adalah Pangeran ke-13 dan kelompoknya, dan di depan kelompok itu adalah seorang perempuan berbaju ungu. Dia sangat menakjubkan dan anggun, dan dia langsung menarik perhatian semua orang. Kakak Feng, mata Zhao Yufei berair saat dia menatap Zhao Feng di bawah.
Tidak ada yang lain di matanya. 9 tahun telah berlalu sejak dia melihat Zhao Feng dalam dimensi ilusi ilahi. 9 tahun, Zhao Yufei akhirnya berhasil melihat Zhao Feng sekali lagi. Saudara Feng, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Sosok ungu melompat ke Zhao Feng. Mata Zhao Yufei sedikit merah, meskipun dia senang, dia juga ingin menangis. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan, dan dia ingin memberitahu Zhao Feng semua tentang hal itu. Mata Zhao Feng berkedip saat dia merasakan tubuh lembut melompat ke dalam dirinya. Mata berkaca-kaca Zhao Yufei membuat pipinya basah. Yufei, Zhao Feng juga menjadi emosional. Semangat dan kesedihan muncul pada saat bersamaan. Dia tidak bisa membedakan apa yang dia rasakan. Di samping, wajah dan telinga Pangeran ke-13 merah padam saat kemarahan menutupi wajahnya. Kaisar Suci dan Tetua Agung keluarga Duanmu telah menyetujui pernikahan di antara mereka. Tetapi sekarang, gadis yang disukainya melompat ke pelukan pria lain. Ini membuatnya sangat marah, dan dia akan melampiaskan amarahnya. Menguasai, Zhao Feng memandang Duanmu King di dalam kelompok Pangeran ke-13. Di sebelah Duanmu King adalah Dewa Suci Dao Iblis yang dengan dingin melirik Zhao Feng. Pada saat ini, anggota kelompok Pangeran ke-9 yang mundur lebih awal kembali. Hati batin Jilan bergetar sedikit saat dia melihat Dewi yang menakjubkan dalam pelukan Zhao Feng, dan dia menundukkan kepalanya, tidak bisa berkata-kata. Ketika semakin banyak penonton yang datang dan berdiskusi dengan nada rendah, wajah Zhao Yufei menjadi merah, dan dia melepaskan Zhao Feng. Bentuk segudang Dewa Suci telah melarikan diri. Ayo taklukkan benteng di depan, lalu kita bicara. Pangeran ke-9 tahu bahwa Pangeran ke-13 tidak ada di sini untuk memperkuat mereka. Pasti ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Kelompok Pangeran ke-9 dan kelompok Pangeran ke-13 maju terus. Mereka tidak menemukan kelompok non-manusia dalam perjalanan, jelas sekali bahwa mereka telah menyerah pada benteng ini. Kelompok itu segera tiba di kota yang kosong. Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Duanmu King berkumpul di sebuah aula. Saudara Feng, Zhao Yufei ingin memberitahu Zhao Feng tentang rasa frustrasinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Emosinya sangat kacau sekarang. Meskipun dia memiliki garis keturunan bangsawan dan kekuatan yang kuat, dia hanyalah gadis normal dalam hal hubungan. Saya tahu segalanya. Jangan khawatir, jika Anda tidak ingin melakukan apapun, tidak ada yang bisa memaksa Anda melakukannya. Ekspresi Zhao Feng serius, dan nadanya tegas. Zhao Feng ingin membunuh Pangeran ke-13 sejak lama, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sejak itu, Pangeran ke-13 terus menguji garis bawah Zhao Feng. Zhao Feng sudah mengambil keputusan, selama dia punya kesempatan, dia akan mengambil tindakan. Jika Pangeran ke-13 meninggal, lalu apa gunanya pernikahan itu? Zhao Feng, saudari muda Yufei dan saya datang ke medan perang untuk membahas pernikahan dengan Pangeran ke-13, kata Duanmu King. Mereka telah berbicara dengan Pangeran ke-13 berkali-kali, dan Pangeran ke-13 terus berkata bahwa dia akan membuat Zhao Yufei jatuh cinta padanya. Sebab, setiap pembicaraan mereka tidak pernah menghasilkan apa-apa. Saya tidak akan setuju untuk membatalkan pernikahan. Pangeran ke-13 perlahan berjalan ke aula dan dengan dingin menatap Zhao Feng. Dia sangat marah atas rencana yang dia buat dengan semua kekuatannya gagal. Jika mereka baru saja berhasil membunuh Zhao Feng saat itu, semua ini tidak akan terjadi sekarang. Ini adalah kedua kalinya dia melihat gadis yang dia suka memeluk Zhao Feng sekarang. Ini mendorong kecemburuan Pangeran ke-13 dan niat membunuh terhadap Zhao Feng hingga batasnya. Namun, dia tahu bahwa Zhao Feng sangat kuat, dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatan yang mendukung dia dan ibunya untuk menghadapi Zhao Feng. Selama dia tidak setuju untuk membatalkan pernikahan, keluarga Duanmu tidak bisa memaksa Kaisar Suci untuk membatalkan pernikahan. Yang mulia Pangeran ke-13, saya tidak akan pernah menyukaimu. Zhao Yufei memandang Pangeran ke-13 dan berbicara dengan nada tegas dan frustrasi. Kamu, Pangeran ke-13 sangat marah. Gadis yang disukainya terus-menerus melukai hatinya dan mengabaikan cintanya. Selain itu, dia memeluk pria lain di depan semua orang. Pada saat ini, Pangeran ke-13 akhirnya menyadari betapa menjijikkannya gadis yang disukainya. Saat ini, dia hanya ingin membunuh Zhao Feng dan menyiksa Zhao Yufei. Zhao Feng memandang Pangeran ke-13, dan riak energi mental yang tersembunyi melewati udara. Tak seorang pun di seluruh benteng yang merasakannya. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan turun ke aula ini.
Apa yang sedang terjadi? Apakah non-manusia melakukan serangan balik? Kaki pangeran ke-13 menjadi lembut saat dia segera berlari keluar. Tuan Suci Besi Hitam, apa yang terjadi? Pangeran ke-13 tiba di sebelah Tuan Suci Besi Hitam dengan ketakutan. Dewa Suci Besi Hitam adalah Dewa Suci Dao Iblis di kelompoknya. Dia adalah Dewa Suci yang dikirim oleh Istana Sembilan Kegelapan untuk melindungi Pangeran ke-13 dan menciptakan prestasi. Tuan Suci Besi Hitam berada pada tahap awal dari alam cahaya mistik. Seseorang harus tahu bahwa hanya beberapa Dewa Suci alam cahaya mistik tahap akhir yang muncul di Provinsi Lan, dan mereka hanya muncul untuk menghentikan para ahli dari non-manusia. Bahkan Putra Mahkota hanya memiliki Dewa Suci Gong Huang, yang berada di tahap awal alam cahaya mistik bersamanya. Jika pasukan yang mendukung Pangeran ke-13 mengirim Dewa Suci tahap akhir untuk mendukung Pangeran ke-13, Kekaisaran tidak akan memberinya peringkat yang sangat baik bahkan jika hasilnya bagus. Indra ilahi muncul satu demi satu di kota saat kuasa Secret Lord dan Secret Lord muncul. Mereka yang seharusnya ada di sini akhirnya semuanya di sini. Zhao Feng tersenyum tipis. Zhao Feng, keluar. Raungan menggelegar dan mengguncang kota, seolah-olah akan menghancurkannya. Suara mendesing. Zhao Feng muncul di udara di atas aula dan memandangi pemuda tampan dengan rambut pendek di depannya. Lama tidak bertemu, Kun Yun kecil.